1, Jakarta. Dan untuk mengulas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan aksi unjuk rasa mahasiswa yang bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, kita sudah terhubung dengan para narasumber melalui sambungan virtual, yakni Kamru Samad selaku anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, kemudian Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, dan nanti akan menyusul ada Yata Latov selaku Ketua BEM UI, dan juga ada Aditya Laksmana, tenaga ahli Bakom RI. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Mbak Sosa. Selamat malam, Kak Samad. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah meluangkan waktu bergabung di Berita Satu Utama untuk mengawali dialog kali ini, karena aksi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini ditujukan kepada pemerintah dan juga sepertinya ingin membangun kesadaran nih di kalangan masyarakat tentang kondisi terkini. Nah, tajuknya cukup seram kalau saya melihatnya ya, Menuju Indonesia Bangkrut. Mas Adit, boleh diberikan tanggapan dari Bakom terkait dengan aksi yang dilakukan dengan tajuk tersebut, apalagi kalau kita lihat poin-poinnya juga membahas mengenai pemborosan APBN yang dinilai terus dilakukan. Padahal di satu sisi kondisi daya beli masyarakat semakin tergerus, apalagi mereka yang berada di golongan kelas menengah. Silakan tanggapan pemerintah. Ya, terima kasih Mbak Sosa. Pemerintah tentu sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa saat ini dalam koridor demokrasi, penyampaian pendapat, aksi demokrasi sebagai bentuk kepedulian terhadap apa yang terjadi dengan kondisi saat yang dihadapi saat ini. Pemerintah tidak akan menutup mata dengan apa yang terjadi saat ini. Pemerintah menyadari bahwa kondisi ekonomi kita saat ini tengah menghadapi tantangan terkait dengan tagar Indonesia Bangkrut. Tentunya itu dari perspektif teman-teman mahasiswa itu sah-sah saja melihat dari perspektif itu. Tapi yang pasti dari sisi ekonomi saat ini pemerintah terus melakukan upaya-upaya dan terus melakukan upaya-upaya untuk bagaimana ekonomi kita ini memiliki daya tahan dan mampu melalui segala tantangan yang terjadi saat ini begitu. Jadi tadi kalau tadi sempat disebutkan salah satunya tuntutan adalah pemborosan anggaran. Tentu dari perspektif pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah bukan sebuah pemborosan, tetapi adalah sebuah pengeluaran belanja yang terukur dan terencana sedemikian rupa, sehingga apa yang diharapkan jadi sasaran-sasaran dari tujuan pengeluaran tersebut bisa tercapai. Gitu. Jadi ini satu contoh aja, beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah di awal tahun, belanja pemerintah di-push hingga untuk prioritas. Sempat ada kekhawatiran publik defisit kita mencapai 0,23% di kuartal pertama, tetapi kita lihat sekarang ini sudah mencapai posisi di 0,7% di Mei kemarin berdasarkan APBN. Artinya apa? Kita melihat ada upaya pemerintah di dalam merencanakan belanja itu tidak terukur dan prudent. Dan faktanya apa yang menjadi awal mampu memberikan efek-efek bagi ekonomi kita, lapangan kerja melalui program prioritas pemerintah, terlepas bahwa program itu harus ada evaluasi dan dari sisi tata kelola, tapi sudah ada penciptaan lapangan kerja, kemudian juga penciptaan demand di sektor-sektor tertentu seperti sektor pangan, sektor konstruksi, dan ini menggerakkan ekonomi. Baik. Kemudian melalui penciptaan lapangan kerja tadi juga memberikan satu efek revenue pada masyarakat, dan ini juga memberikan kemampuan daya beli untuk masyarakat. Jadi semua daya beli inilah yang saat ini sedang dijaga oleh pemerintah di dalam situasi ekonomi yang sedang menghadapi tantangan saat ini. Daya beli itu yang menjadi fokus pemerintah, sehingga masyarakat tidak terbebani terlalu dalam dengan dampak dari situasi ekonomi yang dihadapi sekarang ini. Lebih itu pengantar saya, Mbak. Baik, nah kalau dari DPR nih Pak Kamrus, tadi sama pertanyaannya, penghentian pemborosan APBN menjadi salah satu poin yang disampaikan. Tapi kalau kita lihat Pak secara data ya, per akhir Mei 2026 memang kan defisit APBN memang masih dalam kategori aman atau terkendali ya Pak ya, di bawah dari kategori atau ambang batas yang ditetapkan. Tetapi untuk persepsi pemborosan ini seperti ditangkap ya, karena ada program-program prioritas yang nilai jumbo, tapi kemudian terungkap ada korupsi, kemudian tidak sesuai juga dengan semangat efisiensi yang terus digaungkan. Tanggapan dari DPR, apakah memang perlu evaluasi yang lebih lagi dan juga tindak nyata yang lebih lagi, karena pemborosan APBN ini semakin mengkhawatirkan di kalangan masyarakat, khususnya diwakili oleh teman-teman mahasiswa? Ya, Mbak Sosa, evaluasi sebetulnya dari sisi DPR terus dilaksanakan, karena
dalam penetapan siklus anggaran setiap kementerian dan lembaga, anggaran pemerintah pusat, TKD, itu memang sudah ditetapkan IKU-nya, indikator kinerja utama setiap kementerian dan lembaga. Dan itu ada evaluasi setiap triwulan dilakukan secara kontinu oleh parlemen melalui alat kelengkapan dewan bersama mitranya masing-masing. Prinsip dalam penggunaan APBN itu adalah spending better. Bagaimana dana APBN tersebut yang dipungut dari pajak masyarakat itu memiliki syarat belanja berkualitas. Syaratnya satu tentu dengan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur di dalam ketentuan penggunaan uang negara. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, tepat sasaran. Yang keempat, tepat manfaat. Jadi itu indikator-indikator yang selalu kita gunakan di setiap melakukan evaluasi dalam penggunaan anggaran belanja negara. Karena itu kita optimis bahwa sepanjang pemerintah berada di dalam koridor hal tersebut, outputnya dan outcome-nya akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Outputnya mungkin perlu waktu, termasuk juga outcome perlu waktu untuk merasakan impact-nya. Ada yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, ada yang memiliki memerlukan interval waktu karena proses. Nah, betapapun demikian, tuntutan dari mahasiswa perlu menjadi perhatian kita bersama, karena kita tidak ingin pemborosan itu benar terjadi. Efektivitas dan efisiensi anggaran salah satu kebijakan pemerintah yang kami terima juga di DPR adalah efisiensi penggunaan APBN. Dan itu sungguh-sungguh terasa. Dan kita memenuhi apa yang menjadi kebijakan kepala pemerintahan dan seluruh jajarannya termasuk di lembaga-lembaga negara termasuk di DPR. Sampai hari ini, Mbak Sosa. Baik. Nah, kalau begitu, melengkapi pandangan yang sudah dibagikan oleh dari pihak Bakom dan juga dari DPR oleh Pak Kamrus, Mas Rizal, ditelaah dari kondisi perekonomian dari kacamata sebagai seorang pengamat ekonom ya. Apakah tajuk menuju Indonesia bangkrut yang diusung oleh teman-teman mahasiswa dalam aksi hari ini memang sudah sesuai dengan realita atau ada pandangan lain mungkin? Kalau memang jika iya, apakah ini memang artinya sudah alarm yang sangat serius untuk pemerintah segera bertindak? Ya, saya memandang aksi mahasiswa ini adalah bagian dari mekanisme check and balances ya di dalam tata negara yang kita memang mengusung negara demokrasi gitu. Nah, ketika masyarakat merasakan tekanan ekonomi seperti kenaikan biaya hidup, melemahnya daya beli, terbatas lapangan kerja, ya tentu mahasiswa sering menjadi kelompok yang menyuarakan aspirasi itu. Dalam konteks itu tentu kita harus apresiasi ya, karena tentu aksi mahasiswa itu sebagai early warning system ya. Di dalam banyak negara demonstrasi mahasiswa atau sipil menjadi indikator awal adanya tekanan sosial akibat dari tekanan ekonomi. Nah, untuk itu kalau kita bicara tagline gitu ya, Indonesia bangkrut gitu ya, memang kalau kita lihat ini adalah statement atau kalimat kritik kepada pemerintah begitu ya, tentu harus menjaga kemudian memanfaatkan dan mengalokasikan belanja negara ke yang produktif, karena kita kentara sekali gitu ya, ada program-program jumbo yang ujung-ujungnya ternyata moral hazard gitu, bahkan itu adalah kepala badannya dan juga wakil kepala badan gitu. Dan ini tentu menjadi statement atau juga kritik membangun, saya kira untuk apa ya, untuk memperbaiki kinerja dari fiskal ya, agar apa, agar efisiensi yang tadi disampaikan ya oleh Pak Kamrus Samad begitu, efisiensi APBN itu ada sebuah keniscayaan gitu yang harus dihilangkan pemborosannya gitu. Jadi tentu
APBN ini kan stimulus gitu ya, stimulus untuk mendorong pembangunan tidak hanya di ekonomi tapi juga sosial, kemudian pembangunan politik dan juga pembangunan nasional tentu ya. Tentu bukan kapasitas negara memang untuk dalam konteks mendorong pertumbuhan itu gitu ya. Tetapi APBN harus menjadi instrumen yang produktif, bukan sekedar instrumen penghematan. Jadi kalau bicara misalnya apakah situasinya sudah menuju bangkrut ya dengan statement tadi, rasanya memang ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan ya, sedang mengalami tekanan berat begitu ya, dari sisi moneter maupun dari sisi fiskal yang notabene tentu harus sabar gitu ya untuk merecovery atau rebound dari kondisi yang saat ini tertekan. Nah, memang ada kebijakan yang saat ini yang dirasakan pasti oleh masyarakat, utamanya ya masyarakat di kelas menengah, dua kebijakan yang double gitu ya. Baik. Dari sisi SBI katakanlah naik dan juga biaya pertamax gitu, yang itu tentu akan menekan daya beli yang akan mempengaruhi terhadap konsumsi rumah tangga. Baik, baik. Nah, sebelum kita berlanjut Bapak-Bapak, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk kita kembali melihat bagaimana situasi terkini di lapangan. Sudah ada rekan jurnalis Berita 1, Mita Hapsari dan juga juru kamera M. Rizky yang akan melaporkan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Selamat malam, Mita. Bisa digambarkan, Mita, bagaimana situasi terkini dari aksi unjuk rasa di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam Soza dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat yang rencananya menjadi titik kumpul masa aksi mahasiswa pada hari ini. Namun berdasarkan pantauan saya sejak sore hari memang belum terlihat adanya massa yang tiba di kawasan Bundaran HI. Dan sementara situasi lalu lintas sendiri lancar begitu, arus kendaraan dari berbagai sisi lancar begitu saja tanpa ada rekayasa lalu lintas. Namun demikian, Soza, memang adanya sedikit perubahan dari rencana aksi mahasiswa pada hari ini. Untuk itu saya sedang bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Selamat siang, Bapak. Selamat malam, Bapak. Silakan, boleh di sini. Bapak, boleh disampaikan sebenarnya situasi aksi massa saat ini seperti apa? Ya, perlu kami sampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa sampai dengan pukul 18.23 ini masih berjalan aman dan dapat dikendalikan. Ada tempat satu titik ya di depan Bank UOB, itu berkisar 500 mahasiswa bersama petugas TNI dan Polri, lesehan, duduk, tetapi ada yang menyampaikan aspirasi. Nah, ini kita hormati, kawal secara bersama-sama aspirasi, keinginan yang disampaikan oleh adik-adik kita kepada pemerintah. Tadi rencananya kan mahasiswa ingin beraksi di kawasan Bundaran HI. Kenapa ini tidak terjadi, Pak? Ya, berdasarkan peraturan Gubernur DKI nomor 232 tahun 2015 bahwa Bundaran HI ini merupakan epicentrum perputaran ekonomi, kegiatan masyarakat, termasuk mulai dari Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Jembatan Semanggi, Bundaran HI, sampai dengan Patung Kuda. Ini merupakan pusat pertemuan lalu lintas mulai dari Sudirman sampai dengan Tamrin. Apabila dilaksanakan di 4 titik ini, masa aksi otomatis terjadi kepadatan arus lalu lintas. Kepadatan arus lalu lintas ini akan berdampak kepada jalur-jalur arteri penyanggah lainnya. Ini bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat lain. Makanya perlu kami sampaikan, di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, amanat undang-undang sudah jelas. Memberikan keleluasaan kepada masyarakat secara umum termasuk mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Tetapi ada balancingnya dengan memperhatikan kegiatan masyarakat, kepentingan masyarakat umum ataupun kegiatan publik lainnya. Sebenarnya surat pemberitahuan atau izin dari aksi massa ini sebenarnya ada atau tidak ada sih, Pak? Kenapa direpresi? Ya, kami sampaikan, kami juga tadi dari media sosial, tim yang melaksanakan patroli media sosial, siber, menyampaikan ada statement dari Ketua BEM UI bahwa sudah mengirim surat pemberitahuan kepada kepolisian. Kami sudah mengkonfirmasi kepada Polres Depok
Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan sampai dengan pukul 18.25 malam hari ini tidak ada surat pemberitahuan. Nah, kami juga menyampaikan kepada adik mahasiswa Yalatov, pelajari kembali tentang pasal 10 Undang-Undang 9 tahun 98 bahwa dalam melaksanakan aksi ada pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian minimal 3 kali 24 jam sebelum aksi dilaksanakan. Baiklah, sementara himbauan kepada mahasiswa dan juga masyarakat setempat bagaimana Pak? Ya, kepada adik-adik mahasiswa, terima kasih penyampaian aspirasi kepada publik. Ini kami menjamin bahwa ini amanat undang-undang yang harus kita kawal. Seperti direktif bahwa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, petugas pelayanan harus sabar, humanis dengan cara humanis dan tidak terprovokasi. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak terkait tentang aktivitas sehari-hari terganggu harus dialihkan. Kami mohon maaf, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan terbaik terhadap kegiatan aspirasi, terhadap kegiatan rutinitas masyarakat. Pak, ini kan saat ini sudah masuk jam pulang kerja. Nah, titik-titik mana saja yang masih ditutup dan tidak bisa dilalui, sementara yang sudah dibuka yang mana aja, Pak? Ya, sekitar area Patung Kuda, termasuk Bundaran HI, Mambonjol, termasuk menuju Duku Atas dan Semanggi. Nah, ini juga sebenarnya ditutup, termasuk ada rekayasa lalu lintas, dan ini sifatnya pasti memberikan dampak yang positif kepada pengguna-pengguna jalan lainnya. Kami menghimbau juga untuk masyarakat lebih peduli, dapat informasi dari layanan 110 Polri ataupun media sosial yang kami unggah terkait tentang kepadatan arus lalu lintas di titik-titik mana saja. Terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Dan imbauan juga untuk masyarakat memasuki jam pulang kerja, diimbau untuk menghindari titik-titik yang memang tadi disebutkan, salah satunya di kawasan Bundaran HI, Patung Kuda maupun juga ke kawasan Duku Atas. Kembali ke studio, Roza. Baik, Mita, mungkin bisa diperlihatkan sedikit ya melalui rekan juru kamera juga situasi terkini di belakang Anda untuk keramaian dan juga arus lalu lintasnya seperti apa, dan apakah memang sudah benar-benar clear untuk area yang ada di sekitar Bundaran HI? Ya, Soza, bisa dilihat di belakang saya di kawasan Bundaran HI, tepatnya di depan Pospol ini ke arah selatan, memang sudah lancar begitu ya arus kendaraan dari arah utara ke arah selatan, tepatnya ke arah timur begitu ya. Namun bisa dilihat juga di sekitar bundaran, namun dari arah selatan menuju ke arah utara memang masih padat. Rombongan masa aksi di area Duku Atas sisi barat begitu menuju ke arah utara, Sozana. Memang masyarakat diimbau yang baru pulang kerja maupun juga beraktivitas di sekitar kawasan ini diimbau untuk menghindari kawasan Duku Atas begitu ya. Namun untuk area Bundaran HI sekitar Grand Indonesia maupun juga ke arah Imam Bonjol masih bisa dilintasi meskipun memang sedikit agak padat. Soza. Baik, terima kasih rekan Mita untuk laporan langsung Anda dari kawasan Bundaran HI, Jakarta. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Dan kita lanjutkan lagi dialog, Bapak-Bapak. Tadi kita sudah lihat bahwa situasi per detik ini ya, tadi setelah mewawancarai perwakilan dari kepolisian sudah semakin kondusif dan juga untuk Bundaran HI sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Nah, saya ingin ke Pak Adit. Pak Adit, tadi Anda mengatakan di awal bahwa untuk aspirasi yang disampaikan ditampung oleh pemerintah, tetapi juga menyampaikan bahwa saat ini untuk daya beli menjadi fokus dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Nah, langsung saja Pak, boleh dielaborasi peningkatan daya beli, menjaga daya beli yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakannya ini seperti apa sih Pak yang dirancang? Pak Sosa, mengenai daya beli ini memang sekarang kan kita melihat bahwa daya beli ini menjadi salah satu pilar ekonomi kita. Ekonomi kita kuartal 1 kemarin itu 54% konsumsi masyarakat. Artinya memang ada kepentingan prioritas pemerintah untuk menjaga daya beli untuk menopang pertumbuhan. Pertama, yang kedua, dalam situasi ini menjaga daya beli adalah yang utama. Kenapa jangan sampai tekanan ekonomi ini dirasakan semakin memberatkan masyarakat dan juga pada dunia usaha. Artinya kalau daya beli ini dijaga, tentu juga dunia usaha juga masih bisa terselamatkan karena ada konsumsi. Mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang saya sempat
sudah sampaikan di awal tadi, program-program prioritas yang diakselerasi oleh pemerintah sejak awal tahun, bahkan dari tahun sebelumnya, sudah membuahkan hasil. Setidaknya ada penciptaan lapangan kerja. Sekali lagi, terlepas bahwa ada evaluasi dan tata kelola yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan program-program tersebut, tapi sudah ada penyerapan tenaga kerja. MBG misalnya, sudah ada sekitar 1,4 juta tenaga kerja yang terserap. Artinya apa? Di situ ada pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Dengan adanya pendapatan, masyarakat mempunyai daya beli. Kemudian kita lihat pada saat libur Lebaran kemarin, pemerintah memberikan stimulus. Gitu. Kemarin juga belum lama Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto juga mengumumkan pemerintah sudah menyiapkan stimulus semester kedua tahun ini. Apa saja stimulusnya? Antara lain juga stimulus untuk insentif perjalanan masyarakat selama periode libur sekolah Juli ini dan juga Nataru di akhir tahun nanti. Artinya apa? Ini pemerintah, stimulus-stimulus ini adalah upaya untuk menjaga daya beli. Hal yang lain apa? Pemerintah stabilisasi pasokan kebutuhan pokok. Sampai saat ini ada lonjakan harga kebutuhan pokok yang secara drastis gitu. Lonjakan kenaikan harga terjadi, tapi relatif itu masih terukur di dalam jangkauan itu. Inilah yang dilakukan pemerintah saat ini melalui bagaimana pertama tadi adalah penciptaan lapangan kerja. Suka tidak suka itu adalah salah satu upaya utama yang sangat fundamental untuk menjaga daya beli karena memberikan pendapatan kepada masyarakat, antara lain memanfaatkan APBN untuk belanja program-program prioritas. Kemudian juga apa yang saya sampaikan tadi, beberapa stimulus pemerintah untuk bagaimana menjaga masyarakat tetap memiliki ruang fiskal untuk melakukan belanja. Gitu. Kemudian kalau kita lihat juga di sisi lain, Bank Indonesia pada saat rupiah mengalami fluktuasi sejak sekitar bulan Maret April, Bank Indonesia masih menahan suku bunga selama 7 bulan hingga terakhir Mei kemarin, dan Mei baru dinaikkan. Artinya apa? Bank Indonesia pun juga melihat ada kepentingan untuk stabilisasi dengan menjaga daya beli menahan suku bunga. Artinya ini semua yang dilakukan pemerintah untuk mengutamakan daya beli masyarakat di dalam situasi saat ini, gitu Mbak. Baik. Nah, kalau begitu dari DPR tadi mengatakan juga ya bahwa evaluasi berkala terus dijalankan, tapi juga aspirasi dari teman-teman mahasiswa patut jadi perhatian. Nah, sekarang saya ingin masuk Pak Kamrus. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto kan juga selain MBG ada Koperasi Desa Merah Putih. MBG disorot karena begitu dengan dana yang sangat jumbo, tapi ternyata terbukti beberapa waktu lalu menjadi bahan bancakan bagi berbagai pihak. Nah, pertanyaannya, apakah DPR merasa berkaca dari kasus MBG ini untuk Koperasi Desa Merah Putih juga perlu dilakukan suatu evaluasi kah? Karena kan juga dananya tidak sedikit, Pak. Saya kira teman-teman di DPR melalui mitra komisinya masing-masing terus melakukan upaya melalui rapat kerja dengan mitra-mitra termasuk kementerian dan lembaga terkait untuk mengevaluasi. Program prioritas sudah dirancang sedemikian rupa, berlahir dari sebuah penelitian, dari sebuah riset, dari sebuah analisis yang dalam tentang kebutuhan masyarakat, dan kita mengalami tantangan di sebahagian tahapan implementasi. Nah, tantangan-tantangan ini harus kita atasi bersama. Dari sisi DPR, tentu kita mendorong supaya perbaikan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program bisa terus ditingkatkan supaya publik bisa mengetahui tentang progres dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih, setahu yang kami lihat di lapangan, memang sebahagian besar dalam tahap pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarannya, dan sudah cukup ada kemajuan, ada progres, ada kendala pasti, ada tantangan pasti, ada ketidaksesuaian 1, 2, itulah tugasnya kita melakukan pengawasan. Lalu kemudian mendorong, yang terpenting adalah mendorong persiapan ekosistemnya. Ekosistem ekonomi di desa supaya bisa terlibat, Mbak Sosa. Ini yang sangat penting karena supply dan demand ini
dua sisi yang memang harus kita jaga, karena di demand-nya menyangkut daya beli, di supply-nya menyangkut ketersediaan bahan, produksi dan distribusi. Harus kita jaga. Nah, kemudian kita juga terus mendorong supaya kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha yang ada di desa bisa mulai dibicarakan, mulai disinergikan dengan satu dengan yang lain. Kemudian aktivasi dan peningkatan kualitas SDM pengelola Koperasi Desa Merah Putih juga saya dengar tengah dipersiapkan, mulai dari rekrutmen, pendidikan, pelatihan, pembekalan, sampai dengan uji coba untuk magang di setiap entitas koperasi desa itu. Nah, ini semuanya memerlukan waktu dan tahapan, dan kita beri kesempatan pemerintah untuk menjalankan sebaik-baiknya. Kita yakin bahwa inilah ekonomi yang memang kita kehendaki, Mbak. So, saya itu ekonomi dari rakyat dan untuk rakyat, dan inilah sesungguhnya ekonomi kerakyatan, Mbak Sosa. Baik, jika memang program prioritas tetap harus dijalankan karena dengan tadi saya katakan ya, sudah dirancang sedemikian rupa jauh-jauh dan hasil tidak bisa dilihat dengan instan. Kalau begitu Mas Rizal, ekonom tidak sedikit dan juga tadi Anda kurang lebih mengatakan bahwa penghematan menjadi hal penting untuk dilakukan pemerintah. Kalau misalnya pos untuk prioritas tidak bisa diutak-atik, dari mana sisi berhemat yang paling penting untuk dilakukan pertama? Yang pasti pengelolaan APBN itu tidak hanya urusan hemat sebenarnya ya, tetapi bagaimana alokasi belanjanya itu adalah untuk hal-hal yang produktif, untuk mendorong hal produktif secara real. Kemudian juga bisa menyerap tenaga kerja secara real, terutama katakanlah lapangan kerja dan stimulus penerimaan atau juga pendapatan masyarakat gitu, termasuk juga mendorong produktivitas gitu. Ini menjadi penting. Jadi hemat ya gitu ya perlu, karena kalau bicara hemat kan efisiensi, berarti mengalokasikan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang tepat dan itu akan meningkatkan produktivitas. Apakah produktivitas di sektoral, produktivitas di sumber daya manusia maupun di produktivitas ekonomi itu sendiri. Nah, tentu salah satu indikator yang akan dilihat ya tentu saja kan daya beli gitu ya. Lagi-lagi stimulus atau juga fiskal itu harus memperbaiki daya beli. Artinya apa? Kalau bicara daya beli maka harus meningkatkan income real masyarakat. Income real masyarakat diperoleh dari mana? Ya secara fundamental harus dari lapangan kerja. Ya fundamental karena long term ya. Dan tentu itu harus mendorong realisasi investasi yang bisa membangun industri padat karya yang kemudian meningkatkan kapasitas industrinya. Nah, tentu ini yang harus diperbaiki dan itu bisa diukur secara real gitu. Kalau misalnya program-program katakanlah saat ini meskipun katakanlah program itu akan mendorong ke situ tapi belum efektif atau tata kelola, maka harus dievaluasi gitu. Dimonitoring. Tadi saya setuju, tadi Pak Kamru Samad ya di DPR mengevaluasi dan solusinya tentu harus solutif, kemudian juga harus implementatif, bahkan bisa terukur gitu dalam jangka pendek, ya sangat pendek, ya secara gradual bisa diukur indikator-indikator itu dan masyarakat tentu menunggu itu. Gitu. Baik. Menarik nih untuk mendengar bagaimana Pak Aditya sebagai Bakom RI merespons apa yang disampaikan oleh tadi Mas Rizal. Tapi Bapak tahan dulu karena kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami di Berita Satu Utama.